Seruput kopi dulu biar nggak tegang. Kabar panas datang lagi dari kawasan paling sensitif di Asia, Laut Cina Selatan. Sebuah jet tempur FA-18F Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan jatuh saat menjalani misi patroli rutin. Tapi anehnya, beberapa rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan jatuhnya pesawat dari berbagai sudut kamera, seolah-olah sudah ada yang menunggu kejatuhan itu. Bukan cuma itu, beberapa sumber militer anonim menyebutkan sebelum jatuh, jet itu mengalami gangguan sistem navigasi dan radar secara mendadak. Semua alat elektronik di dalam kokpit tiba-tiba macet dan pilot kehilangan kendali hanya dalam hitungan detik. Apakah ini kecelakaan biasa atau ada sesuatu yang lebih gelap? Peperangan elektronik yang sedang dimainkan di Laut Cina Selatan. Amerika mengakui F-18 Super Hornet itu beroperasi dari kapal induk USS Theodore Roosevelt yang saat itu sedang berada di wilayah sengketa dekat Kepulauan Spratly. Wilayah yang sama di mana Cina membangun pangkalan militer terapung lengkap dengan radar, rudal anti udara, dan jammer elektronik. Sistem peperangan elektronik Cina dikenal dengan nama tipe 055 EW Suite dan KJ-500 Elin System. Perangkat ini mampu mengacaukan radar, GPS, hingga sistem komunikasi pesawat tempur dalam ratusan kilometer. Beberapa analis menyebut sinyal jamming dari pulau buatan milik Cina di Michif Reef bisa saja mengganggu avionik pesawat Amerika yang sedang melintas terlalu dekat. Hasilnya, sistem kontrol fly-by-wire milik Super Hornet bisa error dan pilot kehilangan kendali tanpa sempat ejek. Menariknya, mantan Presiden Amerika Donald Trump sempat memberi komentar saat berada di Seoul. Saat ditanya soal penyebab jatuhnya burung besi Amerika itu, Trump menjawab singkat, bahan bakar berkualitas rendah. Namun analis pertahanan menilai jawaban itu hanya tameng diplomatik, karena kalau sampai Washington mengakui adanya serangan elektronik dari Cina, itu berarti perang dunia maya dan udara telah resmi dimulai. Tapi bukan kali ini saja pesawat Amerika bermasalah di kawasan ini. Tahun lalu sebuah helikopter MH-60R Seahawk juga jatuh secara misterius di wilayah yang sama, hanya selang 30 menit setelah patroli udara. Kala itu penyebabnya juga tidak diketahui, tapi data radar sipil menunjukkan adanya fluktuasi sinyal elektromagnetik kuat dari ala Laut Cina Selatan. Kebetulan atau memang ada tes senjata elektronik diam-diam yang sedang dilakukan oleh pasukan PLA. Cina sendiri sedang gencar mengembangkan sistem peperangan elektronik anti pesawat generasi kelima. Unit-unit mereka seperti J-16D dan drone jammer CH-7 bisa mengunci radar lawan dan menonaktifkan avionik tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Skenario seperti ini sangat mungkin dilakukan untuk menunjukkan kekuatan tanpa memicu perang langsung. Sementara itu, Amerika mulai menyadari kelemahan mereka. Banyak armada di Pasifik masih menggunakan sistem komunikasi lama dan komponen avionik yang sudah berusia lebih dari 15 tahun. Kalau bertemu dengan teknologi jamming terbaru Cina, jelas rentan. Di sisi lain, jatuhnya FA-18F ini juga jadi pesan politik tersirat bahwa Laut Cina Selatan bukan lagi halaman belakang Amerika, melainkan arena unjuk gigi dua kekuatan besar dunia. Dan kalau ini akibat peperangan elektronik, maka itu berarti Cina baru saja menembak satu jet tempur Amerika tanpa peluru, tanpa misil, hanya dengan gelombang elektromagnetik. Seruput kopi terakhir, dunia militer sekarang bukan cuma soal radar dan jet, tapi siapa yang bisa matiin sistem lawan tanpa